Sekali waktu, kembali ketika dongeng yang kita bicarakan ada di dunia di antara kita, adalah kerajaan Kolosia. Di sebelah timur kerajaan, hiduplah labu raksasa. Labu raksasa adalah raksasa terbesar dan raksasa yang paling terkenal yang pernah ada. Sekarang, orang-orang tidak tahu banyak buah-buahan dan sayuran dan juga kentang adalah makanan pokok mereka. Meskipun enak, karbohidrat yang berlebih pada kentang dan kurang olahraga menyebabkan penduduk desa menjadi gemuk. Ini menjadi peluang emas bagi labu raksasa yang selalu mengawasi anak-anak yang terkena obesitas dan biasanya dia menangkap mereka lalu menjadikan mereka pelayan. Ayo, masuk ke dalam. Kau tidak ingin labu raksasa menangkapmu, bukan? Aku datang, Ayah. Ini menjadikan ketakutan ke semua orang di Kolosia, terutama Raja Rainer yang memiliki seorang anak perempuan bernama Diana yang juga seperti anak-anak lain dari Kolosia mengalami obesitas. Sang putri harus selalu dikawal oleh dua penyihir, melindunginya setiap saat, dan kirim pesan kepada orang-orang bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan labu raksasa akan menerima kehormatan kesatria. Iya, Tuan. Sang putri tidak pernah diizinkan meninggalkan istana dan selalu dikawal oleh dua orang penyihir. Sementara itu, pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang didorong untuk mendapatkan gelar kebangsawanan oleh raja. Tapi tidak peduli seberapa bersemangat atau didorongnya mereka bahkan tidak bisa memegang tongkat dengan lurus, hanya memikirkan si raksasa. Di sebelah timur kerajaan, hiduplah seorang petani miskin Patroclus bersama istrinya Daphne dan putra mereka Aeneas. Mereka memiliki ladang yang luas, tempat mereka menanam kentang yang dekat dengan tempat tinggal si labu raksasa. Aeneas juga seperti sang putri cukup gemuk. Keluarga miskin menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk memenuhi nafsu makannya yang besar dan tidak memiliki banyak makanan untuk diri mereka sendiri. Cintaku, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan uang? Jangan khawatir sayangku, aku akan menemukan caranya. Suatu hari, ketika Patroclus dan Aeneas berada di ladang menggali kentang, bumi bergetar keras di hadapan mereka. Astaga, itu labu raksasa. Lari! Tidak, Ayah. Aku tidak bisa. Aku terlalu lemah. Oh, anakku, kalau begitu bersembunyi, cepat. Aeneas pergi dan berjongkok di belakang ayahnya, tetapi itu sia-sia karena itu seperti dia bersembunyi di balik tiang yang tipis. Bumi bergetar dengan setiap langkah yang diambil oleh labu raksasa saat dia semakin dekat dan dekat dengan pria malang dan putranya itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Khawatir dan takut, Patroclus melihat sekeliling ketika labu raksasa itu semakin dekat dengan mereka. Dia mengambil kentang dari dekat dan melemparkannya ke labu raksasa. Kentang itu langsung terbang dan masuk ke mulut raksasa itu. Maaf, Ayah. Aku tidak bisa lari. Tidak apa-apa, nak. Aku menyayangimu. Saat itu, labu raksasa jatuh di hadapan mereka dengan bunyi yang sangat keras. Mereka tidak tahu bahwa kentang bertindak seperti ramuan ajaib untuk raksasa, membuatnya tertidur dengan lelap. Apa? Hah? Hehehe. Ini keajaiban. Malaikat telah memberkati kita. Daphne berlari dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa suaminya baik-baik saja. Oh, aku sangat senang kalian selamat. Tapi apa yang kita lakukan dengan raksasa ini di pertanian kita? Tepat ketika dia mengatakan itu, labu raksasa meledak menjadi awan debu yang berkilauan. Hanya menyisakan sekelompok benih yang telah tersebar di sekitar ladang mereka ketika raksasa itu runtuh. Kerajaan itu berserta atas kabar baik itu dan semua orang merasa senang, terutama Raja Rainer. Ini fantastis. Sayangku Diana, kau tidak perlu lagi dikelilingi oleh penyihir. Dan sekarang kau aman untuk berkeliling di kerajaan. Di tengah-tengah semua kebahagiaan dan kegembiraannya, Raja lupa dengan kesatria petani malang yang sangat terluka dengan hal itu. Demikian juga dengan Daphne. Namun, Aeneas tidak terlalu memikirkannya. Setelah pertemuan yang menakutkan dengan labu raksasa, Aeneas memutuskan bahwa ia akan mulai menjadi bugar, makan makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan berdaun,
telur dalam proporsi yang tepat, dan menghindari junk food. Dia mulai berolahraga secara teratur, dan setelah beberapa bulan pada saat musim semi, dia menjadi lebih bugar dan mengurangi berat badannya. Suatu hari, ketika Eneas berolahraga di ladang kentang, dia melihat tanaman merambat tumbuh di ladang. Ayah, itu terlihat aneh. Ada tanaman merambat yang tumbuh di mana-mana. Ya, aku ingin tahu apa itu. Pasti ada tanaman liar yang tumbuh. Biarkan saja. Mereka mengabaikan tanaman merambat dan menjalani hari mereka. Keesokan paginya ketika mereka pergi ke ladang, mereka melihat ladang mereka telah ditutupi oleh labu raksasa. Oh tidak, satu labu raksasa buruk bagi kita. Tetapi sekarang ada banyak sekali. Melihat ladang kentang mereka ditumbuhi seperti kepala raksasa, orang-orang yang ada di Kolosia menjadi ketakutan. Tetapi kurangnya wajah dan gerakan yang menakutkan membuat orang merasa nyaman dari waktu ke waktu. Sekarang meskipun Eneas berhenti makan yang tidak sehat, dia tidak bisa menahan kebiasaan masa kecilnya untuk harus mencicipi hampir semua hal dan bertanya-tanya bagaimana rasanya memakan beberapa labu. Aku sangat tergoda untuk mencicipi labu itu. Kemudian pada hari itu, ketika ayahnya pergi untuk bekerja, Eneas pergi ke ladang dan memotong sebuah labu, lalu memakannya. Ini sangat enak. Dia memakannya demi sedikit dan segera menghabiskan semua labu itu. Ini enak sekali. Aku harus beritahu ibu untuk mencobanya. Ibu, aku makan sedikit kepala labu ini. Ini sangat lezat. Ibu harus mencobanya. Apa? Kau tahu tidak baik memakan hal-hal yang aneh. Kau bisa jatuh sakit, Eneas. Aku tahu, Ibu, tapi aku tidak bisa menahannya. Anakku, bagaimana kau bisa melakukan itu? Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, Bu. Malam itu, ketika Patroclus kembali ke rumah, dia terkejut mendengar tentang kejadian itu. Oh, Ayah, jangan khawatir tentang hal ini. Aku baik-baik saja, dan Ayah juga harus mencobanya. Ini sangat enak sekali. Patroclus memikirkannya selama beberapa saat, dan karena kepala labu telah muncul alih-alih kentang, mereka sangat lapar dan memutuskan untuk mencobanya. Saat itu, Daphne berkata, "Aku bisa menaruhnya dalam panci dan merebusnya untuk beberapa waktu?" Hebat sekali. Mereka duduk dan makan labu rebus, dan pertama wajah mereka menyala. Ini sangat enak sekali. Aku tidak menyangka kalau labu ini rasanya sangat lezat. Selama beberapa hari berikutnya, Daphne memutuskan untuk menggunakan kreativitasnya dan mencampurkan beberapa bahan seperti susu, telur, dan gula, juga rempah-rempah, dan memasukkannya ke dalam beberapa piring yang dilapisi dengan krim dan menyimpannya di oven untuk dipanggang. Mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu indah dalam hidup mereka. Mereka semua senang. Mereka mengumpulkan kepala labu lainnya dan menyimpannya di ruang bawah tanah, dan Daphne membuat kue labu lezat setiap hari yang mereka makan dengan gembira. Suatu hari, ketika Raja melewati pondok petani itu, Raja bisa mencium aroma lezat dari pai labu buatan Daphne dan segera menghentikan kereta. Pergi dan cari tahu aroma apa ini. Baunya luar biasa sekali enak. Ketika pengawal itu kembali, dia berkata, Istri petani sedang memanggang kepala labu raksasa. Apa? Bawakan aku satu sekarang. Pengawal itu pergi dan mengambil salah satu pai labu dan setelah mencicipinya, menunggu beberapa menit. Raja sangat ingin mencicipi kue dan memakannya dengan segera, lalu dia terpesona. Ini enak sekali. Panggil petani itu dan juga keluarganya. Patroclus dibawa menghadap raja bersama dengan istri dan putranya yang merasa gugup. Kue itu enak sekali. Aku akan menghargaimu dan menjadikanmu kesatria. Tapi pertama-tama, katakan padaku bagaimana kau membuat kue yang enak ini. Patroclus menceritakan semua yang telah terjadi dan bagaimana mereka mendapat labu raksasa lalu dibuat menjadi pai. Oh, pria yang berani. Oh, aku hampir lupa penghargaanmu. Sang raja dengan bijak menjuluki petani yang sangat gembira.
Patroclus, Daphne, dan Aeneas menjadi bagian penting dari anggota kerajaan. Terutama Aeneas yang telah menjelaskan kepada raja tentang dietnya yang tidak hanya memakan kentang, tetapi juga banyak buah dan sayuran yang seimbang dan juga sehat. Segera, raja mengumumkan kepada semua orang di kerajaan untuk mengikuti diet seimbang yang sehat, termasuk pada putrinya sendiri. Dan dalam beberapa waktu, tingkat obesitas turun. Orang-orang menjadi lebih atletis dan kerajaan Kolosia segera dikenal sebagai kerajaan tersehat di dunia.